lagi bersama Wirawiri Misteri. Saat ini kita berada di Astana Gede, Ciamis ya, Desa Kawali Ciamis. Nah, di Astana Gede ini kan prasasti peninggalan Raja-Raja Sunda Galuh ya Mas. Nah, kita pengen kulik sejarah apa yang ada di dalamnya, nilai-nilai yang bisa kita petik apa. Langsung aja kita ke dalam ya teman-teman. Oke. Mungkin sama juru kunci ya Mas? Sama guide. Sama guide ya. Mas Pras. Pak Iman ya. Siapa? Oke teman-teman, kali ini kita ditemani oleh guide dari Astana Gede. Nah, bisa diperkenalkan Pak? Namanya Pak? Nama saya Eman, di sini sebagai juru pelihara dari BPCP Banten. Oh, juru pelihara Astana Gede dari BPCP Banten. Banten ya Pak? Iya. Oke. Nah, saat ini tempat yang kita datangi pertama itu apa Pak Eman ini Pak? Ini makam Eyang Baya Nagasari. Makam Eyang Baya Nagasari. Nah, Iya. beliau ini penyebar agama Islam. Abad ya, perkiraan abad ke-16. Perkiraan abad ke-16. Berarti datang bareng para wali ya? Iya. 16 ya Mas? Sesudah Wali Songo. Sudah Wali Songo. Iya, suruhan dari Keraton Cirebon. Oh, Keraton Cirebon. Oke, berarti salah satu penyebar Islam di Jawa Barat di Ciamis selain Panjalu kan beda masa ya? Iya. Panjalu lebih tua ya? Lebih tua dia. Iya, lebih tua. Ini lebih era Wali Songo ya Mas ya? Sudah Wali Songo. Setelah Wali Songo. Oke. Nah, kalau dari Mas Pras nih Mas, gimana Mas energinya Mas? Ya udah menyatu sama alam ya. Udah menyatu ya? Udah tidak udah halus gitu. udah teredam karena bentuk jarahnya mungkin masih ada jalan sebagian Mas atau gimana? Udah nggak lihat. Atau terlupakan di sini? Atau hanya petilasan kah menurut sampean? Nggak bisa kebaca. Nggak bisa kebaca ya? Udah lama ya? Oke. Kalau malam bagus nih. Tapi malam buka Pak? Oh tutup malam. Sama Oh, jadi penemuan makam ini berdasarkan arkeolog ya Pak? Atau ini penjelasannya dari turun temurun. oh, penjelasannya turun-temurun Iya. dari keluarga silsilah. Iya. Oke, jadi bisa dilihat teman-teman ini makam Damarwulan. Darmawulan. Nah, Darmawulan ini siapa nih Pak Iman? Ada yang mengatakan beliau itu adalah penjaga di situs Astana Gede katanya. Oh, abdi dalamnya dulu mungkin ya, penjaganya ya. Nah, situs Astana Gede ini dulunya apa sih Pak? Sampai banyak batu-batu begini tuh. Ini ada yang mengatakan di sini itu sebagai kabuyutan, Kabuyutan itu yaitu tempat berkumpulnya para petinggi. dari raja-raja Sunda Galuh. Iya, Oh. Jadi tempat pertemuan ya Pak? iya. Bisa dibilang seperti itu ya? Bisa dibilang begitu. Oke, kita explore lagi Mas. Ayo. Ya, terus sering ada seperti tawasulan, Oh, ritual ya. ritual. Kirim doa. Jadi pengunjung yang wisata bisa dibawa ke sini. Ya. Oh, jadi yang ritual tidak terganggu Iya. maksudnya. Oke. Ritual. Kita kemana nih Pak? Yang ritual, yang sana. Oh. Pamuruyan, batu panyandungan, batu panyandaan. Berarti kalau kita kesini bisa melihat. Batu pangentungan. Pangentungan. Atau pancermin. Ini. Iya.
batu cermin. Di sini disimpannya Abu Jasad Putri Diah Pitaloka atau Citra Resmi. Putri Diah Pitaloka tuh kerajaan ini ya? Pernah dengar saya? Sunda. Sunda Galuh ya? Iya. Putri dari Prabu Linggabuana. Linggabuana. Iya. Oh, yang terbesarnya ya, Pak. Yang beliau yang mau dipersunting sama Raja Majapahit Hayam Wuruk. Oh, yang buruk ya. Yang daerah Gajah Mada ya, Pak? Iya. Oke. Ini disebutnya batu cermin cuma siloka. Jadi betapa susahnya kalau kita mengoreksi diri. Kalau mengoreksi orang lain paling gampang. Oh, ini batu cermin. Poinnya adalah itu ya, Pak? Iya. Introspeksi Makanya diri. dibilang namanya batu pangentengan Pangentengan. atau batu cermin. Iya. Tapi bener abunya Putri Diah Pitaloka Iya. di sini. Di sini ini bukan. Enggak di dalam. Oh, itu ya, Pak? Itu cuma air. Jadi kita itu dari sana melihat muka kita itu kelihatan enggak gitu. Dia masih perawan ya, Pak? Masih Iya. putri, seorang putri. Oh. Masih seorang putri. Ya, energinya sih putri. Ini Tapi yang positif dari sini. Satu-satunya putri paling cantik. Putri Diah Pitaloka. Iya. Iya. Ini putih. Oh, pernah lihat ya? tadi malam Lihat, gitu. Sebelumnya Tapi pernah dari impian gitu. Bapak tahu ya cantik itu Muka, dari cerita muka, atau propaganda Belanda untuk memisahkan Jawa Timur dengan Jawa Barat ya, atau Jawa Tengah dengan Jawa Barat tuh melalui propaganda perang bubat. Iya. Jadi Iya. ya kita kan hanya mengetahui sejarah-sejarah ini kan kita kulik-kulik gitu Pak. Tapi kan perang bubat ini akhirnya membuat suatu pemahaman dasar bahwa ada bentrokan nih Pak antara Jawa Timur dengan Jawa Barat ya Pak, atau Jawa Tengah ya Pak, Majapahit dengan Sunda Galuh ya Pak ya. Nah jadi dengan perang bubat itu secara cerita dipaksa Pak ya, dipaksa menikahi siapa? Prabu yang Majapahit Pak? Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ya? Bukan dipaksa. Jadi Jadi beliau itu ya udah mau dipersunting di sama Hayam Wuruk ya. Dari sini berangkat ke sana karena di kerajaan sedang ada pemberian upeti dari raja-raja Di bawah dia di gitu. bawah dia ya. Dari sini diistirahatkan dulu di lapangan bubat. tepatnya di mana tuh Pak lapangan bubat? Daerah Perbatasan Jawa Barat Jawa Timur. ya. Oh, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Diistirahatkan. Inisiatif Gajah Mada kan ini satu-satunya kerajaan yang tidak takut sama Majapahit. Inisiatif Gajah Mada, beliau kan udah bersumpah, sumpah palapa itu. Iya, menaklukkan ya. Iya, inisiatif Gajah Mada yaitu Putri Diah Pitaloka mau dijadikan upeti sama beliau tanpa sepengetahuan Hayam Wuruk. Oh, pengen inilah apa? Tanda takluknya dari berjasa lah gitu ya si kerajaan Gajah Sunda Mada. ini. Dari sini nggak mau gitu. Ya karena merasa bahwa kita tidak pernah ditaklukkan sama Majapahit gitu ya Iya. Pak. Oke. Mas. Energinya gimana menurut sampean Mas? Endingnya gue nggak begini loh. Oh gitu, tetap balik lagi, tidak terima. Gimana Mas? Menurut sampean? Kudunya dia nikah resmi nih, Heeh. tapi dipolitisasi. Oh. Jadi kudunya nikah resmi tapi dipolitisasi. Jadi keputusannya, gue Nggak padahal terima. sama-sama suka tapi gue nggak mau terima hal itu. Oh, ada Gitu. kepentingan politik. Ya, Akhirnya dia mengakhiri hidupnya. ya emang hidup. Padahal secara ini dia suka sama suka. Suka. Berarti penyesalan nih Mas ya. Iya. Harusnya gua nggak meninggal nih. Harusnya juga nggak seperti ini endingnya. Iya, Bener iya, katanya Mas Pras. Oke. Setelah ini kemana Pak? Kita? Ini Makam Ibu Anjung Sari. Anjung Ini Sali. salah satu penyebar Ibu Anjung Sali. ajaran agama Islam di
Tanah Ciamis. Ibu Anjung Sari. Iya, dari utusan dari Cirebon ya, Pak. Belum itu. Belum. Penyandungan. Nah, kalau ini Oh, berarti karena dulu kepercayaannya adalah Hindu ya? Hindu ya, Mas ya? Iya. Jadi kepercayaan Hindu ini membakar ya, Pak? Membakar abu dan abunya di... bawah sini dari sana. Wah, berarti ini tempat yang bener-bener ini ya, Mas ya? Bersejarah ya? Itu ada tulisannya sebelah sana di batu. Di batu prasastinya mungkin kita bisa masuk, Pak? Ini tulisan dari Adanya dari putrinya Pitaloka, yaitu Prabu Niskala Wastukencana. Niskala Wastu Kencana, adik dari Putri Diah Pitaloka. Jadi beliau ini anaknya saya manggil apa ya? Raja Ling. Ini adalah tempat di mana abu Raja Linggabuana ditaruh ya, Pak? Iya. Oke. Kalau boleh tahu tulisan batunya apa ya, Pak? Yaitu Sang Hyang Linggahyang. Sang Hyang Linggahyang yang ditulis oleh adik Putri Diah Pitaloka. Kalau ini udah beda Mas warna. Ini ada warnanya, Udah. ada energinya. Tadi kan nggak lihat saya. Hah, Kalau ini jelas. apa, Mas? Ini batu-batu ini kan kelihatan batu-batu gitu kan biasa ya. Hah, Kalau warnanya warna emas sih. warnanya warna emas. Emas. Gold. Mas, Udah di atas sih. aku kok ngelihat bentuk batunya tuh miring-miring, Mas ya. Ada makna tertentu kah, Mas? Iya. Atau Pak Eman? 40. Gimana, Pak? Saya ngeliatnya batu dari tadi miring-miring semua nih, nggak ada yang tegak. Atau ada maknanya tersendiri, Pak? Enggak ya? Memang dari dulu miring begini, Pak? Nih, kalau punya punten. Kan kita berdoa kan kalau Islam kan di masjid gitu ya, tempat ibadah segala macam. Nah, kalau misalnya punya hajat, Mas, berdoa di sini nggak apa-apa. Oh gitu? Iya. Dia bisa istilahnya ya wallahu alam tapi coba aja. Karena mungkin... Energinya positif. Oh, Itu aja sih. Nah, kalau Jadi, ini bukan kita mempercayai tempatnya, Mas ya? Bukan, Satu lagi bukan tapi karena energinya tempatnya, positif, tapi kita- karena ada energi di dalam yang positif, yang terkumpul karena perbuatan positif beliau semasa hidupnya Ya, mungkin, Mas ya? bisa gitu. Oke, jadi Kepala dan bubat. bentuk energinya masih terjaga gitu. Masih terjaga. Oke. Ini istrinya. iya. Ini Sang Hyang Linggabimba. Istrinya beliau. Nah, ini Sang Hyang Lingabimba. Iya. Ini istri... Simpannya Abu Jasad, Pramesuri Dewi Laralinsing. Oh. Istrinya dari Prabu Lingga. Ini ditemukan turun-temurun ya, Pak? Jadi dulu, Pak? Iya. Oke. Mitosnya ini disebutnya batu panyandaan Ba- atau batu senderan. Oh iya, Panyandaan. Oke. batu terus nyandar lagi di batu. Iya kan? Jadi apa nih, Pak, yang bisa dikulik dari cerita tempat abunya ibu dari Putri Diah Pitaloka ini ya, Pak ya? Ya, jadi mitosnya itu, jadi kalau kita udah menikah belum dikarunia keturunan, Mm-mm. kita berdoa di sini minta kepada yang Mm-mm. di atas sambil nyender di sana. Sambil menyenderkan diri gitu. Oh ya, saya boleh namain? Gimana? Boleh namain, boleh Boleh namain? nambahin. Gimana? Sini, Pak, di sini, Pak. Kalau saya lihat Pak, kalau bisa sih nyender boleh nyender nih, Iya. tapi jangan sebelah sana, sebelah sini. Karena energinya beda jauh. Sebelah sini putih banget, sebelah sana agak hitam. Jadi dari batu ini Mas Pras lihat, Dua warna. oke. Sebelah sini lebih bagus. Jadi memang syaratnya menyender ya, Pak. Dari Iya. turun-temurunnya menyender, berdoa kepada Sang Pencipta ya, mungkin zamannya Sang Hyang ya, Pak. Atau Sang Hyang itu sebutan apa sih? Bukan ya? Sang Hyang Widi itu kayak Dewa. Dewa. Oke. Ini tulisan nama ibunya, Pak? Atau gimana? Sang Hyang Linggabimba. Sang Hyang Lingabimba. Oke, Bingba. Sang Hyang Matahari. Sultanan Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Tapi bukan panglima perang dia Pak. Bukan. Jadi rata-rata di sini tuh semua dari Kesultanan Cirebon ya, Pak? Kesultanan ya, Pak? Bukan. Oke. Gimana, Mas, energinya? Rasain kondisinya. Hitam.
Ya mirip-mirip. Tapi nggak ada sejarahnya dia semasa hidup gimana gitu, nggak ada Pak? Nggak ada ya. Kalau saya bilang ini panglima perang loh. Panglima perang. Karena power kesaktiannya masih berasa. Di sebelah sini merah nih, sebelah sana maaf black, apa namanya, hitam gitulah. Oke. Itu kelihatannya jawara banget gitu loh. Jadi energinya tuh menunjukkan bahwa dia dahulunya adalah ya panglima lah ya Mas ya. Yang mempunyai sesuatu yang mumpuni energi ya Mas ya. Sekaligus penyebar agama berarti. Iya. Penyebar agama Islam di wilayah eks kerajaan Galuh. Karena penting juga Mas, kemampuan begitu perlu juga waktu itu gitu loh. Ya pada saat itu kalau kita tidak punya kemampuan untuk menyebarkan Islam, wah kita di Lawannya sama juga begitu juga kan. iya. Tinggal pistol digunain untuk apa nih gitu loh. Iya. Kejahatan atau perdamaian. Mana lagi Pak? Pada zamannya altar itu digunakan untuk tempat beribadah ya Pak ya? Oke. Ini nggak apa-apa saya injak Pak. Nah Mas, ini kan salah satu tempat peribadatan Mas ya? Jatuhnya ya kalau altar itu ya? Jadi suatu area yang dikhususkan untuk beribadat Mas ya? Gimana Mas secara energi? Ada positif dan negatif. Positif dan negatif tetap ada ya? Kalau positif ya kayak dia untuk sesaji deh kepada sang yang gitu kan. Oke. Tapi pernah suatu ketika maaf digunakan untuk ada unsur darah di situ. Oh, ini persembahan tumbal kayak misalnya ada sesuatu dikorbankan di sini. Apa binatang Mas? Perempuan Perempuan? ABG Oh Mas umur 12 13. pernah melihat di sini siapa Mas yang melakukan? Waduh, kudu dalam lagi. Kudu dalam. Kayak satanik gitu berarti. Kayak satanik. Karena dia belum tahu Penyembahan iblis. belum tahu satanik ini, belum tahu dia, tapi Belum tahu tapi benar atau intinya dikelabui makhluk pada saat itu zamannya Mas? pada zaman itu ya mungkin taunya dia itu teknologi, caranya gitu. Mempersembahkan gadis suci Cuman sekali lah. sekali. Ada kaki siapa nih? Nah ini unik nih. Ini apa nih Pak? Ini disebutnya batu kalender kotak-kotak. atau batu tapak. Oh, ada kalendernya itu ya. Iya. Kotak-kotak Ini itu mah ada kan kalender. bekas Prabu Niskala Wastu Kancana. Niskala Wastu Kancana. Iya. Jadi beliau ini siapa Pak? Adanya dari Putri Diah Pitaloka. Oh adiknya lagi. Tadi ada adik cewek, ini ada adik cowok ya Pak? Cewek juga? Cowok. Oh cowok? Umur berapa ya? Ini remaja nih kalau bentuk kakinya ya. Tapi kayak anak-anak ya. Kecil. Mas, terbentuknya ini karena kedikdayaan kah? Ini batu loh Mas. Bisa apa diketrik kah? Menurut sampean penglihatannya gimana Mas? Tahu lo, dalamin dulu. Tangan kiri, kanannya mana ya? Jadi gini, ada yang mengatakan ini tangan kiri gini, ini gini. Oh, Gini. jadi gini. Gini apa gini? Pak. Yang kanan. Oh, gini dua-duanya. Buat nyangga. Nyangga tubuhnya ya. Itu ada tulisannya anana atau anggana Menyendiri. yang artinya menyendiri. Ada yang mengatakan beliau semedi atau tafakur di sini selama 45 hari. Oke. Jadi Melihat- posisi gitu terus. Iya, melihat 45 hari ini ada 45 kotak. Oke, iya. Jadi kotak ini menandakan hari-hari dia bertapa. Kalau saya lihat simbol ini bukan dari dia langsung, Pak. Maksudnya emang telapak dia, tangan dia segala macam. Tapi yang bikin batu ini lembek ada gurunya lagi yang bikin bisa nyeplak gitu. Jadi Anggan apa siapa nih namanya? Niskala Wastu Kencana ini punya guru. Nah, Sehingga membuat batu ini bisa begitu. Berarti ini murni dengan telapak dan ininya beliau ya, Mas? Insya Allah begitu. Oke.
Oke, ini secara penglihatan ini ya Pak. Jadi kembali lagi kebenaran hanya milik Tuhan ya Pak. Saya lihat ya itu lagi sama begitu posisi. Cuman di belakangnya nih ada yang montro-montro gitu loh. Sakti gurunya. Kalau aku sih lihat itu. Jadi yang sakti gurunya. Oke. Jadi dapat Energi gimana Mas? Ya nggak gimana-gimana. Apa sih yang mau dia tunjukkan dengan ini Mas? menyendiri. Pesannya ya dia cuman nurutin perintah gurunya aja intinya itu. Oh, jadi Dia hanya patuh sama untuk gurunya. hanya untuk apa ya, pembuktian bahwa cara menggurukan seorang guru gitu Mas ya mungkin. Iya. Mengendalikan diri, sabar. Adab kepada guru. Ya, ya, adab ya. Sama. Oke. Iya. Mana lagi? Penobatan. Batu penobatan. Yang terakhir dinobatkan di batu ini yaitu Prabu Siliwangi, yaitu Sri Baduga Maharaja. Beliau ini siapanya Prabu Linggabuana, Pak? Ke Prabu Niskalawastu Kancana itu Hah? menyebutnya itu kakek. Yang mana, Pak? Yang tadi nyala, Nyala. Mas. Oh, yang tadi sana itu kakeknya Kakek ini. Prabu Siliwangi. Ini siapa tadi? Ke Prabu Linggabuana itu Cucunya. Ini kakeknya. ini cucunya. Cucunya dari sana. Iya. Prabu Linggabuana adalah Kakeknya kakek dari Buyut. Oh, buyut ya. Berarti kakeknya bapaknya. Bapaknya kakek. Iya, bapaknya kakek. Jadi batu ini adalah batu di mana Prabu siapa Pak? Siliwangi dinobatkan sebagai raja terakhir di kerajaan Sunda Pak ya. Iya. Tapi tempatnya nggak di sini aslinya Pak ya? Jadi kan beliau 2 kali dinobatkan. Oke. Di sini sama di Bogor. Kan kerajaan pindah ke Bogor. Oke. Jadi Tapi ini lokasi lebih dulu. Lokasi ini Lokasinya ini. Iya. bukan dari tempat mana diangkat ke sini nggak? Tapi ini batunya Oh, batu penobatan. Batu penobatan. Yang terakhir